Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Bu Erni. Masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain pembelajaran yang kelima. Sudah siap belajarnya? Yuk langsung kita mulai ya. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Nah, di sini ada gambar. Kalian disuruh untuk melengkapinya, anak-anak. Kita ingat lagi ya pada pembelajaran yang keempat kemarin bahwa Lani malu ketika diajak Siti untuk berlatih menari. Nah, di sini kalian disuruh untuk melengkapi. Bu Erni punya contoh untuk melengkapi percakapan tersebut. Kalian simak ya dan perhatikan baik-baik. Untuk gambar pertama, Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, pada gambar tersebut, Ibu Siti menjawab, "Silakan masuk, Lani." Kira-kira apa ya yang diucapkan oleh Lani? Mungkin seperti ini ucapan Lani. "Selamat sore, Bu. Bu, apakah Lani ada?" Nah, Ibu Siti menjawab, "Silahkan masuk, Lani." Itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, di situ ucapan Lani, "Saya malu, Siti." Kira-kira apa yang diucapkan oleh Siti? Mungkin saja seperti ini. "Ayo Lani, kita latihan menari bersama-sama." Nah, baru Lani menjawab, "Saya malu, Siti." Itu tadi untuk dua percakapan pada dua gambar yang pertama. Kita lanjutkan untuk gambar ketiga dan keempat ya. Nah, kita lanjutkan untuk gambar selanjutnya ya anak-anak. Gambar yang ketiga, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, di situ Udin dan Edo berkata kepada Lani, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Nah, mungkin jawaban Lani seperti ini ya. "Terima kasih teman-teman." Nah, Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, itu tadi cara melengkapi percakapan pada sebuah gambar anak-anak. Mungkin kalian punya jawaban yang berbeda, boleh coba ya di rumah. Nanti bisa kalian bacakan di depan orang tua kalian atau kakak kalian. Selamat mencoba ya. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih di rumahku, Lani," kata Siti.
Kini, setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, ini adalah cerita pengalaman Lani ketika berlatih menari. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, kira-kira bagaimana ya anak-anak sikap Siti dan Lani? Iya, seharusnya mereka kompak, rukun, saling mendukung. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Iya, pohon beringin. Dan bagaimana bunyi silanya? Iya, tepat sekali. Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain, yaitu menjaga kekompakan ketika bermain. Nah, ketika bermain kalian harus menjaga kekompakan, harus jujur, saling mendukung, sportif. Jika kalah, mengakui kekalahan. Itu ya, menjaga kekompakan. Selanjutnya, bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Harus bermain dengan berbeda suku dan berbeda agama. Tidak boleh bermain hanya dengan teman yang sama sukunya, yang satu agama. Itu tidak diperbolehkan memilih-milih teman. Harus dengan siapa saja, berbeda suku dan berbeda agama. Yang ketiga, tidak mengejek teman ketika bermain. Misalkan ketika kalian bermain ada salah satu temanmu yang kalah, terus kalian mengolok-oloknya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Nah, anak-anak, di sini Bu Erni mempunyai contoh cerita penerapan Pancasila sila ketiga dengan teman ketika bermain. Kalian simak ya. Udin bermain dengan teman-temannya di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, kelereng, dan tapak gunung. Meskipun Udin dan teman-temannya berbeda agama dan suku, mereka tetap rukun. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan dan kekompakan. Nah, ini adalah contoh cerita penerapan Pancasila sila ketiga. Nah, anak-anak, tadi cerita pengalaman Lani itu juga termasuk penerapan Pancasila sila yang ketiga. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, di sini ada 3 buah gambar. Kita cermati satu persatu ya, mana yang termasuk sila ketiga Pancasila. Untuk gambar yang paling kiri, di situ Udin dan teman-temannya sedang bermain sepak bola dengan rukun. Berarti sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Untuk gambar yang kedua, Udin dan temannya sedang berdiskusi, tetapi di situ tidak terlihat terjadi kemarahan ya. Berarti sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Untuk gambar yang ketiga, di situ Udin, Siti, Lani, dan teman-teman sedang bernyanyi bersama. Berarti sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Berarti ketiga gambar ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan.
Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Pasti senang ya. Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Nah, kalian ingat ya, perhatikan gerak berlari di bawah ini. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar lari pendek dan lari panjang. Ketika kita berlari, maka pandangan kita ke arah depan. Ketika kita melangkah, maka tangan kita mengayun. Jadi harus berlawanan arah ketika melangkah dan mengayun. Pada lari pendek, maka langkah kita pendek. Jika lari panjang, maka langkah kita panjang. Dan pada pembelajaran kemarin kita juga belajar lari melewati rintangan bilah bambu. Nah, kalian tidak boleh menginjak bilah bambu tersebut. Nah, di sini kita belajar lari melewati rintangan ban bekas. Jadi, kalian harus melewati lingkaran pada ban bekas tersebut, tidak boleh menginjak ban bekasnya. Jadi untuk menuju pada ban bekas selanjutnya, maka kalian harus berlari atau melompat. Nah, begitu anak-anak cara lari melewati rintangan ban bekas. Apakah nama permainan di bawah ini? Nah, permainan apa ya anak-anak? Di situ ada 2 tiang. Terus ada yang berlari-lari. Ini adalah permainan yang dilakukan dengan berlari. Kita cari tahu ya bersama-sama. Nah, permainan ini adalah permainan bentengan. Bagaimana cara memainkannya? Yuk sama-sama kita cari tahu ya. Bentengan adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi yang handal. Tujuan utama dari permainan benteng ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng atau markas lawan. Cara bermain bentengan: 1. Permainan ini dilakukan atau dimulai dengan 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang. 2. Selanjutnya, masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan. 3. Para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. 4. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan, dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. 5. Orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. 6. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Nah, itu tadi cara bermain bentengan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan memberikan manfaat bagi kalian. Pesan Bu Erni, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.